faktor yang sangat menunjang untuk di kemiskinan ini adalah karena sumber daya manusia kurang. Sumber daya manusia itu sesuatu yang akan menentukan kemajuan sebuah bangsa. Makanya menjadi skala prioritas. Jadi pendidikan ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar apabila negara ingin maju. Selama di situ tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, maka berbanding lurus dengan kemiskinan. Sebetulnya sama ya, jadi tujuannya kan sama. Hanya yang membedakan, karena masyarakat kita itu masih banyak yang hidup di garis, apalagi tadi kemiskinan ekstrim. Apalagi untuk biaya sekolah, untuk makan sehari-hari saja, mereka harus berpikir bagaimana. Sehingga banyak anak-anak yang seharusnya mereka itu belajar, harus dipekerjakan, harus mencari uang, harus membantu ekonomi rumah tangga. Maka apabila negara hadir dengan sekolah rakyat, dibantu semuanya, saya yakin Indonesia menuju emas di 2045 itu akan bisa. Tentu bagaimana sekolah rakyat itu juga mengutamakan dari sisi kualitas. Bobot keilmuan yang dimiliki oleh siswa, oleh anak, sehingga bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah unggulan, dengan sekolah-sekolah umum. Inilah tugas. Walaupun itu disebut gratis, tapi kunci utamanya adalah tidak mengurangi bobot kualitas daripada pendidikan itu sendiri. Hai semuanya, selamat datang di podcast Kios Koran, podcast dari Titik Kreasi Production yang hadir sebagai ruang ngobrol publik, fair, jujur, dan tanpa kepentingan. Kita santai tapi tetap fokus apa yang ada, yang penting buat masyarakat. Dan kali ini bersama dengan saya Rara, dan kali ini Rara nggak sendirian karena sudah hadir sosok orang yang sangat luar biasa. Ada Bapak Haji Misri Effendi SHMH dari Komisi D, Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, semangat, sehat. Sehat. Semangat pagi, wah keren Selamat sekali. pagi. Bapak ini saya manggilnya Bapak Misri berarti ya? Iya. Bapak Misri, kalau boleh tahu Bapak, tadi Bapak kesininya gimana keadaan cuaca di luar sana? Apakah sedang hujan atau masih panas? Sebagian hujan, sebagian panas, sebagian mendung, lengkap. Tapi masuk ke Surabaya sampai rumah terang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Walaupun Semoga cuacanya sudah masuk ke agak sedikit ekstrim. Gitu Betul. kan. Semoga semua masyarakat yang ada di Indonesia sehat-sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan sehat semuanya, semua warga masyarakat baik di Jawa Timur maupun seluruh Indonesia. Baik. Termasuk dapil saya. Ada Ponorogo, ada Pacitan, ada Magetan, ada Ngawi, dan Trenggalek. Salam untuk semua, sehat semuanya. Amin. Pak, ini masyarakatnya Bapak ada 2 di sini. Ponorogo, Ngawi. Mas Soni? Ngawi. Oh, Ngawi. Alhamdulillah, Mbak Rara Ngawi. Ngawi Kewadungan. Wadungan. Tahu ya Pak ya? Dapil, tahu dong. Tapi yang asli ibu saya Pak. Kalau saya ya kalau lagi Lebaran baru ke sana. Berkunjung ke keluarga besar. Betul. Pinarak ke Ponorogo. Yes, itu ada sebelahan sate ya Pak tukri. ya? Sate Tukri. Sate kambing atau ayam? Sate ayam. Sate ayam. Enak itu ya Pak ya? Kuliner. Kulinernya. Jadi para pemimpin Kalau lagi ke sana, lagi ke Ponorogo, mainnya ke kulinernya ke kuliner sate khas Ponorogo. Di Sate. dalamnya ada Pak Tukri, ada Pak Sobigun. Lain kali lah, monggo Lain kali. main ke Ponorogo. Saya belum pernah ke nyate bareng. Sekali sih Pak ke Ponorogo itu. Dulu sekali tapi. Tapi kalau udah pernah ke Ponorogo, biasanya Balik ingin lagi. terus kembali
ke Ponorogo karena Ponorogo itu luar biasa. Luar biasa. Bapak asli Ponorogo berarti ya? Asli Ponorogo, Asli Ponorogo. tinggal Ponorogo, makan Ponorogo, istri anak Ponorogo. Berarti nggak ada campuran-campurannya ini Pak. Asli semua. Original. Original. Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Luar biasa. Masoni Ponorogo. Ponorogonya mana tadi Pak? Saya Jalan Nanas, Kelurahan Keriten, Kecamatan Kota. Asik. Dekat dengan terminal, dekat dengan pasar. Monggo, dekat dengan sate. Asik. Lain kali berarti kalau saya mampir ke Ponorogo, ke satenya itu tadi ya Pak pasti ya? dong, karena tamu ini bagi saya kan harus kita hormati. Iya. Tamu adalah raja. Tamu adalah raja. Monggo. Baik. Main ke Ponorogo. Oke, Bapak berarti asli Ponorogo, dapilnya juga ada 5 kabupaten 5 itu tadi ya Pak ya? kabupaten. Terus untuk ke 5 kabupaten itu Pak, kira-kira yang masyarakat yang sering mengadu atau mungkin yang suka cerita ke Bapak tentang persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya, dari wilayah mana Pak? Iya. Jadi kalau kami ini ada interaksi 2 arah. Ada komunikasi 2 arah. Di samping kami datang, kami sudah datang ke Pacitan, ketemu dengan Pak Bupati dan sekian Pak kepala desa yang ada di Tracitan. Kemarin terakhir kami juga hadir, di sana ada Pak SBY, ada di kala peletakan batu pertama untuk pembangunan Hotel Bintang 5. Asik. Bersama dengan para pengusaha dari Jakarta. Kami datang ke Trenggalek, mulai dari kepala Bapeda sampai dinas-dinas dan juga kepala desa. Apalagi Ponorogo, tanah kelahiran kami. Kami datang ke Ngawi juga, ketemu dengan Pak Oni dan segenap UPD yang ada di Ngawi. Kemudian kami juga datang ke Magetan, tapi kami belum sempat ketemu dengan Pak Bupati, tapi dengan para tokoh. Setelah kami datang ke banyak desa, banyak kabupaten yang ada di Dapil 9, alhamdulillah, para tokoh yang ada di Pacitan genti datang ke rumah saya. Tokoh-tokoh di Trenggalek ada berkah yang luar biasa di kala mereka datang, karena mereka tidak hanya datang tapi banyak yang disampaikan, aspirasi yang disampaikan, termasuk kemarin dari Trenggalek ada bencana sekian jembatan, ada 15 atau berapa jembatan yang putus. Bagaimana bisa kebangun sementara kapasitas fiskal Trenggalek kan sama dengan Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan sangat rendah. Alhamdulillah kita komunikasikan dengan Pak Kepala BPD, Pak Gatot dan teman-teman yang ada di Badan Anggaran. Kemudian kami diupdate terus, sudah kebangun dari Pak Kepala BPD Trenggalek. Alhamdulillah inilah akhirnya teman-teman Ibu Bapeda, Kepala Dinas PU, BPBD, OPD, tokoh, Pak Kepala Desa datang ke rumah saya. Ponorogo apalagi. Jadi ternyata kehadiran pemimpin yang turun langsung ke lapangan, melihat langsung, mendengar langsung, berinteraksi langsung, itu punya dampak yang luar biasa untuk melihat persoalan yang langsung. Tidak hanya katanya, tidak hanya mendengar, tapi memang perlu kehadiran langsung dari para pemimpin ke masyarakat. Sebagaimana sekarang bencana di Sumatera, maka tentu saya juga mengucapkan berbelasungkawa atas musibah yang ada di Sumatera, di Aceh dan sekitarnya. Apapun ini menjadi introspeksi bagi para pemangku kepentingan agar bagaimana ke depan sesuatu bisa kita minimalisir, bisa kita hindari. Sekali lagi, bagaimana kita bernegara ini punya tujuan yang sama, mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti artinya kolaborasi, komunikasi antar UPD berjalan lancar berarti Pak. Iya dong. Jadi kolaborasi, sinergi, koordinasi itu kunci.
Jadi kalau suatu pemerintahan ini ingin hadir, bagaimana mensejahterakan masyarakat, kuncinya adalah tidak bisa menempatkan ego sektoral. Iya. Selama masih menempatkan ego sektoral, tidak akan masalah ini bisa kita selesaikan. Maka baju ego sektoral harus kita lepas. Bagaimana ada kolaborasi, sinergi, koordinasi antar para pemangku kepentingan. Itulah kuncinya. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Selama ini bisa, mengapa tidak? Yeah. Karena lagi-lagi kalau kita lihat di DAP 9, kapasitas fiskal untuk memberikan kontribusi pendapatan rata-rata hanya di angka 10-15%. Ponorogo pendapatan di angka 2,5. PAD-nya hanya di kisaran 400-500 miliar. Yang 2 triliun itu transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi kalau ya kita tidak segera bagaimana kapasitas fiskal yang seperti ini, daerah-daerah tidak ya punya terobosan inovatif, ya tentu akan kelabakan untuk membangun daerahnya. Betul. Maka ini perlu ada tadi kolaborasi, koordinasi, sinergitas dengan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Itu kunci. Itu paling kunci. Apalagi langsung terjun ke lapangan itu Iya. harus Jadi gitu ya, Pak rata-rata ya. anggaran yang ada ini banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, itu yang bikin masyarakat itu apa ya? Berpikirnya tuh dan apa ya? Maksudnya sudah ada oknum-oknum seperti itu akhirnya disamaratakan semua. Iya. Padahal nggak semuanya seperti itu ya, Pak ya? Iya, jadi kami sudah sekian desa di Pacitan kami datangi. Puluhan desa di Trenggalek kami datangi. Di Ponorogo juga, Trenggalek juga, Ngawi juga, Magetan juga. Banyak program-program yang kurang tepat sasaran. Kurang. Ada yang lebih prioritas. Iya. Ada yang Tidak mendapatkan porsi anggaran. Bagaimana perencanaan ini lebih matang. Tidak hanya formalitas. Bagaimana musrenbang tidak hanya formalitas. Bagaimana reses tidak hanya formalitas. betul. Tapi juga terus memantau, melihat, mendengar, ya, datang ke lokasi yang diusulkan itu. Dan kita bisa memilah dan memilih dari sekian program yang diusulkan, apakah melalui musrenbang, apakah melalui reses, ya, mana dari sekian program ini yang masuk pada skala prioritas karena anggaran terbatas. Iya. Anggaran terbatas kalau nggak prioritas, ya tentu rakyat yang dirugikan. Iya, tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Betul sekali. Sebenarnya kalau ngomongin tentang program pro rakyat itu kan banyak sekali ya Pak ya. Salah satunya adalah sekolah rakyat. Betul. Nah, di episode kali ini bersama dengan Bapak Misri, tadi kalau Bapak sempat bilang banyak yang tidak tepat sasaran, apakah sekolah rakyat juga salah satunya? Nah, ini akan kita bahas di sini ya. Yang kali ini episodenya adalah sekolah rakyat sebagai langkah konkret untuk memutuskan rantai kemiskinan. Betul. Karena salah satu kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi ini adalah dengan pendidikan ya Pak ya. Dan juga dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, lulusan ini diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf kehidupan mereka serta keluarga, seperti itu. Nah, Bapak, untuk tentang episode kali ini, Bapak, kenapa pendidikan dengan konsep sekolah rakyat ini sangat relevan, Pak, untuk yang sekarang ya, untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di Jawa Timur? Menurut Bapak bagaimana? Jadi apapun kalau kita bicara kemiskinan, ya itu tidak lepas sejauh mana sumber daya manusia. SDM-nya ya Pak ya. Ya, kalau kita bicara kantong-kantong kemiskinan itu lebih banyak ya karena sumber daya manusia. Faktornya pertamanya itu Di berarti. antara sekian faktor, faktor yang sangat menunjang untuk di kemiskinan ini adalah karena sumber daya manusia kurang. Di negara manapun
negara-negara maju, sumber daya manusia itu sesuatu yang akan menentukan kemajuan sebuah bangsa. Makanya menjadi skala prioritas. Jadi pendidikan ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar apabila negara ingin maju. Iya. Selama di situ tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, Susah, maka berbanding lurus dengan kemiskinan. Lahirlah program Pak Prabowo, Pak Presiden, melalui program Sekolah rakyat. Sekolah itu tadi. Rakyat. Sangat mengapresiasi terkait dengan program tersebut. Iya, saya juga sangat setuju nih Pak. Banyak orang-orang di sana itu yang terbantu dengan adanya program ini. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya, untuk kemiskinan yang ada di Jawa Timur itu seberapa besar sih Pak? Apakah sekolah rakyat ini memang benar datang di waktu yang tepat atau memang seharusnya harus sudah ada sejak lama gitu? Iya. Jadi kalau namanya wakil rakyat itu tahu persis kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Iya. Karena terjun langsung. Jadi kami ini dalam setahun diperintahkan 3 kali reses. Diperintahkan kunjungan dapil. Diperintahkan untuk hadir dalam undangan-undangan yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Dan juga banyak yang harus kami datang untuk melihat langsung. Rasanya di Jawa Timur ini, walaupun dalam data 9, sekian persen, Iya. data itu, Iya. atau 3 juta sekian, itu data. Tapi setelah kami datang ke titik-titik yang ada di Langsung ke kabupaten, lapangannya itu ya, Pak, ya? kecamatan, desa, di Dapil 9, lebih daripada data yang ada. Lebih parah atau lebih bagaimana Pak? Lebih besar. Lebih besar dibandingkan data BPS yang ada. Makanya mengapa daya beli sekarang ini sangat-sangat menurun sekali, karena lagi-lagi. Makanya ada program ya terkait dengan sanitasi. Program bedah rumah. Iya. Program spam air bersih. Sekarang ada program sekolah rakyat. Itu semua tujuannya kan bagaimana mengangkat harkat martabat terkait dengan kemiskinan, apalagi masuk kepada kemiskinan ekstrim. Ini harus segera kita atasi. Itu yang prioritas ya Bapak ya? Itu yang prioritas. Berarti ini ada ketidaksamaan data berarti Pak antara di lapangan dengan di BPS. Nah, ini langkahnya bagaimana Pak untuk hal seperti itu? Iya, jadi memang data yang ada di BPS, ya, bagaimana data ini betul-betul data yang valid, data yang memang real sesuai dengan fakta data yang ada di lapangan. Itu ya. Tidak hanya data hitam putih laporan dari Asal lapor gitu ya Pak ya? asal lapor Bapak senang, Iya. tapi tidak sebanding, tidak linier dengan apa yang ada Di di lapangan. masyarakat. Itu karena apa Pak? Kok bisa ada perbedaan? Apakah kurangnya pengawasan atau bagaimana? Ya, jadi kalau kami lihat terkait dengan data ini antara satu dengan yang lain kan Berbeda. berbeda-beda. Iya. Itu karena apa? Kok bisa sampai data di masyarakatnya langsung sama Pertama, sumber Iya. yang diambil itu tidak langsung terjun Cuman katanya dari satu aja. titik ke titik. Dari satu RT ke RW, ke dukuh, ke dusun, ke desa, Ke kelurahan. ke kelurahan. Kalau itu diambil dari titik RT, titik RW, titik dukuh dusun, titik desa kelurahan, titik kecamatan, insya Allah kayak sensus. Ya. Datang dari satu rumah ke rumah itu sensus. Inilah akhirnya data ini dengan data real yang ada di lapangan tidak berbanding lurus. Makanya kami katakan, walaupun kami masuk dalam unsur pemerintahan di Jawa Timur, tetapi kemiskinan yang ada pada data itu lebih besar ketimbang 3 juta sekian. Tidak terjadinya sinkronisasi data ini Pak. Apakah sudah dilakukan pemanggilan terhadap
UPTD terkait? Ya kebetulan ini tidak masuk di Komisi D ya. Iya. Saya kan Komisi D, Komisi Pembangunan. Tapi dalam pandangan-pandangan umum fraksi, ya, laporan-laporan komisi, data yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain selalu disampaikan. Ya, data ini seharusnya sama. Kalau ya titik simpelnya diambil dari yang sama. Titik ini ya Pak ya, yang tadi Bapak cerita itu. Iya, tapi kenyataannya Tidak. data ini antara satu dengan yang lain, coba kalau sudah musim pemilu, Iya. Nah, baru. baru tahu, Baru. baru tahu data ini. Ini masih landai berarti ya Pak. Nanti mungkin ya menjelang 2029. Baru mungkin. ini. Berarti sebenarnya ya apa ya sistemnya ya Harus ada sinkronisasi data ini terutama. Itu Iya, yang jadi pokok harus awal ada sih. kevaliditan data. iya. Iya. Jadi validasi data itu penting. Ya untuk mengukur, termasuk untuk bagaimana budget anggaran yang kita alokasikan. Betul. Semakin valid semakin tepat sasaran. Semakin valid tepat, makanya eksekutif dan legislatif ini harus betul-betul sama-sama melihat langsung. Tidak hanya ya mendasar kepada ya usulan, tapi ada cross check data. Itu yang penting. Itu yang penting. Teguran keras nih. Nah, Oh, kalau saya tapi ini kan benar Pak. Iya, Kadang tapi kan memang benar kenyataan dari sekarang data. datanya cuma segitu, ternyata di lapangan masih banyak lagi. masih banyak. Gitu kan. Datang coba Ponorogo, datang coba Trenggalek, datang coba Pacitan, Ngawi dan Magetan. Saudara kita masih banyak yang lantainya masih tanah. Iya. Betul. Mereka ambil air Susah kadang. sebagai kebutuhan dasar, ternyata masih seperti itu. Listrik sama. Maka kami setuju dengan program Sekolah rakyat untuk memutus tali Kemiskinan. kemiskinan. Pak, sebenarnya nih Pak, yang membedakan antara sekolah rakyat dari sekolah konvensional itu apa? Sebetulnya sama ya. Jadi tujuannya kan sama. Hanya yang membedakan karena masyarakat kita itu masih banyak yang hidup di garis, apalagi tadi kemiskinan ekstrim. Apalagi untuk biaya sekolah, untuk makan sehari-hari saja, mereka harus berpikir bagaimana. Sehingga banyak anak-anak yang seharusnya mereka itu belajar, harus dipekerjakan, harus mencari uang, harus membantu ekonomi rumah tangga. Ya, Setuju. maka iya, ini fakta. Banyak terjadi. Ini real ini. Iya. Ini real. Maka apabila negara hadir dengan sekolah rakyat, dibantu semuanya, saya yakin Indonesia menuju emas di 2045 itu akan bisa. Amin. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan? Iya. Sepakat Bapak. Kalau untuk program dari sekolah rakyat sendiri Pak, itu ada apa aja sih di dalamnya? Mungkin yang membuat perbedaan itu kan mengasah keskilannya mungkin ada di sekolah rakyat. Ya kebetulan kami juga tidak masuk di leading sektor pendidikan ya. Pendidikan kalau nggak salah di Komisi E ya. Iya. Tapi kami kan di Komisi D. Yang utama tentu bagaimana sekolah rakyat itu juga mengutamakan dari sisi kualitas. Iya. Bobot keilmuan yang dimiliki oleh siswa, oleh anak, sehingga bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah unggulan, dengan sekolah-sekolah umum. Inilah tugas. Walaupun itu disebut gratis, tapi kunci utamanya adalah tidak mengurangi bobot kualitas daripada pendidikan itu sendiri. Pak, kalau melihat animo dan antusiasme warga masyarakat terhadap Sekolah rakyat ini, apakah kedepannya akan ditambah setiap daerah itu memiliki 2, 3 atau tempat gitu? Insya Allah negara akan mengevaluasi karena ini program baru. Sekira melalui evaluasi ini rantai terkait dengan kemiskinan melalui program sekolah rakyat memberikan kontribusi besar, bisa juga untuk dievaluasi ditambah.
Ya kan? Apabila kemiskinannya semakin Iya. menurun. Jadi Gitu ya. lagi-lagi ending daripada program ini adalah mengurangi ketimpangan dan mengurangi kemiskinan ekstrim karena lahir dari anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Mudah-mudahan ini adalah sebuah jawaban ya. Di tahun 2026 ya Pak ya, mudah-mudahan ada tambahan lagi sekolah rakyat untuk masyarakat yang miskin ekstrim. Iya, jadi memang ini goodwill ya. Iya. Kita semuanya, para pemangku kepentingan, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif. Kalau memang program ini berhasil, saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang punya fungsi budgeting, tentu akan menambah, tidak ragu-ragu lagi untuk menambah anggaran bagaimana sekolah rakyat ini di Jawa Timur, ya bisa kita push, ya sehingga kemiskinan ini betul-betul bisa kita minimalisir. Nah, ini kalau ngomongin soal anggaran nih Pak, kalau untuk sekolah rakyatnya sendiri ini bagaimana untuk dukungan anggarannya? Apakah sangat-sangat mendukung? Apakah perlu adanya pengawasan juga? Kan pastinya di Jawa Timur ini kan sudah hampir semuanya sudah ada sekolah rakyat begitu. Jadi memang salah satu kunci keberhasilan program sekolah rakyat ini kan terkait dengan alokasi. Walaupun di ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pendidikan sudah ada perintah Iya. minimal 20%. Minimal. Dari Ya, dari APBD, APBN maupun APBD kabupaten kota. Minimal 20% untuk ya pendidikan. Kemudian sekarang ada program sekolah rakyat yang kemarin ya ada rencana untuk bagaimana alokasi itu ditanggung bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Tapi dalam perjalanan ya terkait dengan anggaran ini ditanggung penuh oleh APBN. Karena ditanggung penuh oleh APBN, maka keluarlah surat edaran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten terkait dengan pengurangan. Ya, terkait transfer kepada daerah. Termasuk Jawa Timur dikurangi 1.800 miliar TKD-nya. Transfer keuangan kepada Provinsi Jawa Timur. 1.800 miliar. Itu khusus untuk pendidikan aja? Bukan, Semuanya. untuk semuanya. Semuanya. Tapi terkait dengan kos pendidikan ini ditanggung oleh APBN. Yang semula sudah kita siapin 800 miliar. Semula. Ternyata kabupaten, kota, dan provinsi ada kebijakan untuk pengurangan terkait dengan transfer keuangan pusat kepada provinsi. Daerah. Jadi kan namanya pendapatan ini ada pendapatan asli daerah, Iya. ada pendapatan transfer. Pendapatan kami asli Provinsi Jawa Timur di angka 17 triliun sekian. Dari total pendapatan 26 triliun sekian. Ya kan? Nah, sisa dari 17 triliun sekian menuju ke 26 itu berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum dikurangi ya di 2004-2005 pendapatan Provinsi Jawa Timur sudah tembus di angka 33-34 triliun. Tapi sekarang dengan adanya aturan yang baru terkait dengan pajak kendaraan, ada pengurangan tinggal 26 triliun. Ini yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Tapi alhamdulillah, karena kapasitas fiskal Provinsi Jawa Timur dengan PAD di 17 triliun sekian dengan pendapatan 60%. Luar biasa. Tapi kabupaten kota, tadi kami sampaikan, hanya 10-15. Kalau dari pusat dipangkas, praktis nggak bisa berbuat, nggak bisa membangun. Cukup untuk gaji pegawai. Iya. Itu susahnya kalau kita dipangkas dari pemerintah. Iya. Makanya harus ada inovasi-inovasi baru bagaimana menggenjot PAD. Solusinya, Pak? Genjot PAD. Oh, genjot Iya. PAD ya? Bagaimana PAD ini bisa menutup transfer keuangan dari pusat kepada daerah.
mulai dari pariwisata digenjot, Iya. Iya. dan lain sebagainya digenjot. Kebocoran dikunci, ditutup, dan lain sebagainya. Apalagi di tahun 2026 kan dengar-dengar agak sedikit dipotong lagi ya Pak ya? Dipotong lagi. Jadi ini memang Harus mandiri berarti habis gini ya Pak ya? iya, memang daerah harus mandiri, tidak menggantungkan kepada pemerintah pusat. Bagaimana sumber daya yang ada di masing-masing daerah, potensi-potensi yang ada dimaksimalkan untuk pendapatan asli daerah, bangun daerah. Apalagi Jawa Timur ini sebenarnya kaya raya. Oh, Jawa Timur kalau kita berputar ke beberapa daerah provinsi termasuk yang luar biasa. Betul. Iya. Iya, luar Berarti biasa. harus bisa lah mandiri ya Pak ya? Bisa. Insya Saya Allah. yakin bisa. Saya bisa. Swasembada Baik. pangan, terus PAD tertinggi, banyak loh. Banyak Jawa sebenarnya. Timur itu Sebenarnya kaya, tapi kenapa banyak yang miskin? Nah, ini kita kembali lagi ke sekolah rakyat. Kalau sebenarnya kalau Bapak tadi bilang sekolah rakyat ini untuk apa ya, pembiayaannya pastinya gratis ya Pak ya, Gratis. untuk Tis. Nah, selain pembiayaan gratis, apakah ada fasilitas yang lain ya Pak di sekolah rakyat? Iya, jadi memang sesuai dengan regulasi kan tidak jauh dengan sekolah-sekolah pada umumnya, ya. Jadi semua terkait dengan sarana prasarana itu sudah dicukupi oleh anggaran ya dari pemerintah. Tidak harus ada urunan, iuran, tarikan Iya. kepada ya orang Wali tua, murid, ya wali murid. Kalau ternyata ada, laporkan kepada kami, pada DPRD, kami akan bertindak. Berarti benar-benar dari pertama kali masuk sampai keluar ini tis. Tis gratis. Makanya kalau ternyata ada pungutan, silakan datang ke Indrapura. Baik. Untuk fasilitas tempat tinggalnya Pak, apakah juga disediakan? Jadi kalau kami lihat ini ada yang di pondok atau apa namanya itu, ya. Kayak asrama gitu ya Asrama Pak ya? ya, yang asrama. Ada asramanya berarti ya Pak ya? Iya, tapi juga ada yang mereka belum siap di asrama, harus kembali kepada orang tua. Jadi masih elastis, masih fleksibel, karena ini masih baru. Tapi kalau kepingin ya ini betul-betul sukses, mandiri, membentuk karakter daripada si anak, ya lebih baik Tinggal di asrama. di asrama. Bagaimana bangun paginya, bagaimana ngibadahnya, sholatnya, bagaimana ya lain dan sebagainya tercetak di sekolah itu. Betul sekali Pak. Kalau ngomongin soal tantangan di lapangannya, nggak mungkin kan pasti sekolah rakyat itu berjalan dengan mulus. Pasti ada tantangannya juga. Apakah ada tantangannya Pak? Banyak. Nah, apa aja itu Pak? Tantangannya adalah satu, apakah Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah rakyat sudah berstandar Iya. ya untuk bagaimana membawa anak-anak ini lebih berkualitas. Kedua, sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, ya, kemudian Komputer. buku, komputer, digitalisasi dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Apabila itu semua belum, ya tentu kita tidak bisa menuntut banyak untuk bagaimana mereka-mereka yang sekolah di sekolah rakyat ini bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang Yang sudah lain. unggulan. Maka kewajiban kami tadi adalah bagaimana mensupport anggaran untuk sarana prasarana termasuk komputer dan lain sebagainya, mebel dan sebagainya, perpustakaan dan sebagainya, laboratorium dan sebagainya. Pak, kalau di dapilnya Bapak sendiri ini kan di Ponorogo sudah ada sekolah rakyatnya ya Pak ya? Sudah ada. Nah, kalau misalnya sekolah rakyat yang ada di pedesaan ini Pak, ini kan pastinya juga membutuhkan akses mulai dari transportasi, infrastruktur, dan lain-lainnya. Apakah di sekolah rakyat sana itu sudah memiliki akses yang bagus atau yang lain gitu mungkin Pak? Jadi memang ini kendala, ya. Kendalanya banyak sekali. Kalau di Dapil 9 ini kan banyak sekolah-sekolah umum, bukan rakyat, yang harus di regrouping karena nggak punya kekurangan siswa. Oh gitu ya? Iya. Jadi Berarti banyak yang keluar kota dong Pak? Atau bukan. Jadi ada yang satu kelas itu hanya 2, hanya 3, hanya 4 untuk siswa kelas 1, kelas 2.
Bahkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya ya 30 nggak sampai 20. Masa iya, Pak? Iya betul itu. Sana lebih banyak ke pondok. Oh. Ini ada ya. Lulusan pondok ini, Pak. Jadi banyak yang sekolah Oh, di langsungnya ke pondok, pondok. sekolah-sekolah yang itu sehingga harus ya bagaimana bikin kesepakatan dengan Pak Kepala Desa, kesepakatan dengan para tokoh agar anaknya juga disekolahkan pada sekolah-sekolah di itu ya. Akhirnya terjadi bergaining, yang sini harus ke pondok ini, sini harus sekolah ini ya, begitu sesuai dengan zona-zona yang ada. Iya. Oh, ternyata di Ponorogo seperti itu ya, Pak ya. Banyak yang sekarang sekolah-sekolah dulu impres. Mangkrak sekarang. Akhirnya aset itu diberikan kepada desa, oleh desa diberdayakan. Dipergunakan untuk apa itu, Pak? Banyak ya, rata-rata di Ponorogo untuk seni dan budaya. Oh. Karena Ponorogo kan Karena Riau. iya, banyak budayanya di sana Iya, ya, Pak iya, ya. iya. Oh, ternyata di sana itu. Dengan adanya Itu. sekolah rakyat ini, apakah membantu atau mendukung pembangunan daerah untuk berkembang lebih maju lagi? Iya, karena sekolah rakyat ini kan jelas ini. Karena sekolah rakyat ini lebih banyak membantu anak-anak ya, yang tentu secara ekonomi perlu kita bantu. Iya. Ya, pendidikannya perlu kita bantu. Jadi sudah beda. Hanya bagaimana memberikan penyadaran kepada orang tua. Ya, agar anaknya disekolahkan kepada sekolah rakyat. Ya, karena apapun kalau orang tua masih Gandoli ya, Pak. ya? gandoli karena membantu ekonomi keluarga dan sebagainya, kita sulit. Ya. Jadi Berarti lagi-lagi, harus diberikan sosialisasi, edukasi gitu ya, terkait dengan Pak. sekolah rakyat itu sudah punya pangsa yang beda dengan sekolah yang lain, karena lebih mengutamakan membantu masyarakat yang memang secara ekonomi perlu kita bantu, apalagi ekstrim tadi. Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini pembangunan daerah lebih maju lagi berarti, Pak? Iya, jadi ini memang nggak bisa sekolah rakyat ini langsung kita petik setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa. Ini memang butuh waktu, Iya. ya, bertahun-tahun. Makanya tadi kami sampaikan untuk menuju Indonesia Emas 2045, 45. kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Betul. Sepakat, Pak. Pak, ini Kita setelah dukung ini, bener. 3 periode. Amin. Kampanye. Yang penting kalau positif ya kita dukung. Oh, iya. Ya, Pak ya, betul ya, Pak ya. Ya memang kadang-kadang masyarakat kita ini terkait dengan dukung-mendukung, ya, tidak melihat rekam jejak. Iya. Malah justru Yang dilihat amplop. Pak, jangan dibongkar di sini dong, Pak. Iya kan, realita kan seperti itu. Rahasia umum ya, Bapak Sehingga ya. yang terjadi apa? Tadi katanya program pro rakyat, pemimpin pro rakyat, pemerintah pro rakyat. Tapi kalau dari amplop, apa iya? Tapi masyarakat sekarang sudah lebih cerdas. Sudah cerdas. Iya. Amplopnya yes, Iya. tapi no. Iya, betul. Saya juga begitu, Pak. Saat ini kita bisa menyuarakan kritik. Betul. Ya, kita cerdaskan mereka masyarakat. Iya. Jangan mau. Pak, ini kembali ke sekolah rakyat nih, Pak. Nah, ini bagaimana nih, Pak, buat siswa-siswi yang ada di sana setelah lulus dari sekolah rakyat, dan bagaimana pemerintah memastikan generasi ini punya kesempatan kerja dan tidak jauh dari kemiskinan lagi? Pemerintah wajib hadir. Ya, wajib hadir. Bagaimana mereka tidak kemudian setelah selesai sekolah ya begitu saja, tidak. Iya. Tapi harus memberikan ruang, memberikan fasilitas, harus memberikan akses, ya, agar mereka itu bisa kita berdayakan sebagai aset yang bisa kita ajak untuk memajukan daerah, bangsa dan negara. Harus kita buka akses itu. Sama dengan ya saudara-saudara kita yang kurang beruntung terkait dengan karena sandang grahita dan macam sebagainya itu, disabilitas ya. Iya. Harus kita kasih ruang itu. Kalau itu ada, negara hadir, Jawa Timur hadir, insya Allah terwujud. terwujud lah. 45 masih panjang, ini ya pasti terwujud ya, Pak ya. Harus positif. Iya, kalau tidak aset ini mulai dari sekarang, ya kita nanti akan ketinggalan dengan daerah-daerah lain, dengan desa-desa lain, dengan kota-kota lain, dengan negara-negara lain. Sepakat. Jawa Timur bangkit. Bukan Jawa Timur aja, Indonesia Indonesia bangkit. bangkit. Jawa Timur bagus, yang lainnya nggak bagus sih sama aja. Makanya, infrastruktur penting. Iya. Tapi yang tidak kalah penting adalah sumber daya
manusianya. Bangun infrastruktur yes, tapi kalau SDM-nya ini. Iya. Setuju. Kayak tadi Bapak cerita, udah difasilitasi berbagai fasilitas yang ada di sekolah rakyat, tapi orang tuanya masih gandoli. Ya sama aja ya Pak ya. Harus sama-sama ini berarti ya. Iya, harus. Jadi antara orang tua, pemerintah, siswa harus punya sama. Baik. Satu misi, satu visi juga. Satu tujuan. Balik lagi. Bapak ini terakhir nih Bapak, karena nggak kerasa sudah 30 menit ini kita ngobrol ini ya tentang sekolah rakyat gitu kan. Nah, ini kalau satu pesan dari Bapak sendiri nih sebagai anggota Komisi D untuk rakyat Jatim tentang pentingnya pendidikan dan juga sekolah rakyat. Monggo mungkin bisa mengarah ke kamera. Silakan. Iya. Jadi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, ya wali murid, orang tua, ayo kita sekolahkan putra-putrinya, ya agar ke depan putra-putri kita bisa menikmati keadilan dan kemakmuran. Amin. Karena Indonesia ini luar biasa, gemah lipah loh jinawi. Ya, ayo kita ajak ke depan pemimpin-pemimpin yang memang berasal dari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Agar keadilan ini tidak dinikmati oleh segelintir, tapi dinikmati oleh semua warga masyarakat yang ada, yang menginjak bumi Indonesia ini. Anak cucu kita, cicit kita juga ikut merasakan ya Pak ya. Cicit kita bisa merasakan. Asik, luar biasa. Mudah-mudahan ya Pak ya, Amin. apa yang Bapak sampaikan didengarkan oleh banyak masyarakat dan semoga terwujud. Amin. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak kalau begitu. Sama-sama Mbak Rara. Yang kali ini dengan Bapak Haji Misri Effendi SHMH yang sudah hadir. Terima kasih, nanti pulangnya hati-hati ya Bapak ya. Oh, tidur sini nanti. Oh, nggak apa-apa kok Pak. Di sini terbuka untuk umum tidur Pak. di rumah. Setiap hari di sini buka gitu, kok Pak. Gi. Iya. Berarti bisa ngopi bareng nanti. Boleh Pak, boleh. Terima kasih Bapak, terima kasih juga sudah mampir di podcast Kios Koran. Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan podcast ini. Dukung ruang bicara yang netral dan juga independen. Sampai bertemu lagi, tetap jaga pikiran, tetap jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.